saya akan masak ikannya di dalam labu yang sudah dikeluarkan isinya. Lihat deh, capitnya udah kelihatan. Capitnya aja besar banget. Nggak kebayang. Nah, ini sekarang saya mau cobain lewatin sungai. Akhirnya sampai juga di puncak dan lihat ya pemandangannya di belakang. Cantik. Indah sekali. Iya. Menjelajah Kepulauan Sangihe belum lengkap kalau belum ke pantai. Makin seru karena ditemani kawan-kawan baru saya nih. Nah, adik-adik siap ya? 1, 2, 3. Ayo, turunkan kapalnya ke air. Tarik. Iya. Pasti kalian ngiranya saya di sini cuma sedang bermain. Tapi kalian salah karena saya sedang bermain sambil memancing ikan. Kalau dalam bahasa Sangihe, ini namanya nalang bawae. Nalang itu bermain, bawae artinya memancing. Jadi emang pas banget bermain sambil memancing. Nalang bawae merupakan tradisi mancing tertua di dunia. Tekniknya sederhana, hanya mengandalkan kapal-kapalan, seutas tali pancing dan mata kail. Cara seperti ini paling efektif jika dimainkan di pantai berombak seperti ini. Targetnya adalah ikan-ikan pasiran yang sedang bermain di air dangkal. Nah, nalang bawah ini bisa dimainkan dua arah. Jadi kalau lagi kita mau ngarap ke sana, si cadiknya ini menghadap ke sana. Yang penting dia menghadap kita. Lalu kalau mau ke kiri, tinggal diputar seperti ini. Wah, ada yang dapat. Mana coba? Wah, iya benar. Lihat dia dapat 1 ikan. Wah, kita ke pinggir dulu yuk. Wow, bener loh. Dapat ikan 1 yang kecil lumayan nih. Yeay, dapat 1. Yeay. Wah, iya. Yang itu juga dapat. Ayo kita lihat. Wah, sih kita pinggirin dulu. Biar nggak kena ombak. Ikan yang sama juga nih kayaknya. Wow. Yeay, kita berhasil dapat 2. Seru banget kan? Sambil main, tapi sambil dapat ikan juga buat makan. Nah, karena memang tadi kita kan bermain kena banyak ombak, jadi pasti kailnya ini terlilit. Jadi saya harus lurusin dulu. Dan unik nih, kita kailnya tidak menggunakan umpan. Jadi cuman berbentuk seperti ini nih. Tuh, kail dan diberi karet seperti ini. Ayo tarik lagi yang kompak ya. Posisi kapalnya udah pas banget nih. Wah, strike nih, strike. Wah, saya dapat ikan. Ikan yang kami dapat kebanyakan jenis kakap atau orang di sini biasanya menyebutnya babahau. Mana? Wah, sini dapat juga ternyata. Dapat banyak. Wah. Saya kira tadi saya udah bisa ngalahin anak pulau dapat 2.
Ini loh langsung dapet 3. Wah, lihat deh. Tuh, dapet 3 loh. Nah, jadi waktu terbaik untuk mencari ikan babahao ini kalau nggak pagi sore ketika jamnya ikan makan. Nih, pas banget kan, kita lumayan banyak loh ini dapatnya. Jadi ikan babahao ini termasuk dalam family ikan snapper atau ikan kakap, dan di sini punya cara masak yang spesial. Amazing trip, always amazing. Yang spesial dari ikan babahao adalah ini nih cara masaknya. Saya akan masak ikannya di dalam labu yang sudah dikeluarkan isinya. Menarik kan? Amazing trip, always amazing. Ikan dan sayur merupakan dua bahan makanan yang sulit dipisahkan dari kehidupan masyarakat Sangihe. Makanya, banyak inovasi makanan dari kedua bahan ini. Nah, kalau di sini nama hidangannya adalah kina tinawage, yang kina adalah artinya ikan, sedangkan tinawage adalah kuah bening. Bayangin gak tuh, ikan kuah bening di dalam labu kuning. Mantap. Nah, ikan babahao ini dipotong-potong terlebih dahulu, lalu diberikan garam dan jeruk ya, supaya cita rasa dari ikannya itu nanti berasa. Jadi kita bumbuin dari awal, dan seperti biasa jeruknya itu untuk menghilangkan amisnya. Sebelum labu dikukus, semua bumbu dan bahan mesti dimasukkan dulu ya. Ada bawang, cabai, dan beragam sayuran. Dalam menyusunnya pun nggak sembarangan. Di bagian bawah tadi kita simpan dulu wortel, karena wortel kan paling lama untuk masaknya ya Bu ya. Iya. Dan di bagian atas itu baru kita simpan ikannya supaya ikannya tidak hancur. Nah, terakhir baru kita kasih air untuk jadi kuahnya nanti. Langsung saja kita kukus. Kulit labu yang tebal membuat proses pengukusan butuh api yang besar biar cepat matang. Setelah 45 menit, aroma masakan sudah mulai tercium nih. Coba kita lihat ya Bu. Wow. Nah, uniknya nih, kina tinawage ini sebelum kita makan, kita taburkan dulu parutan kelapa sebagai pelengkap. Ini nih yang selalu bikin saya happy makan. Wah, ini seger banget kuahnya, ditambah lagi ada kriuk-kriuk dari parutan kelapanya, dan saya bisa langsung sendok labu dari labunya. Manis dari labunya itu memperkaya banget rasa dari kina tinawage ini ya. Dan fungsi labunya itu sendiri juga bukan cuma sebagai tempatnya yang cantik gitu, tapi dia juga bisa jadi pengganti nasi karena dia mengandung karbohidrat yang tinggi juga. Amazing trip, always amaze you. Hai amazing people, apa kabar nih weekend kalian? Cerita seru dari ujung utara Indonesia masih berlanjut.
Saya masih akan mengeksplor Pulau Sangihe nih. Amazing trip, always amaze you. Nah, ini nih yang namanya Pakura. Kencang banget dan suaranya juga nih nggak kalah kencang. Seru banget dan pastinya sayang banget kalau saya lewatin dan nggak coba. Mas! Kenceng banget. Serem. Halo Mas, saya Hana. Mas, ini kenceng banget. Iya. Ini kecepatannya berapa sih sebenarnya maksimalnya? Kecepatannya kalau top speednya bisa sampai 75 sampai 80. Kenceng banget nih kalau motor mungkin di daratan kan jalanannya mulus, berbeda sekali dengan di sini adrenalinnya beda pastinya karena di sini kita harus bisa melawan angin dan juga ombak ya Mas ya. Iya. Keren banget tadi sampai manuver-manuver segala lagi. Nih, sini deh. Ada tulisan menarik. Wah, amazing trip, Mas. Keren banget sih tulisannya. Nah, jadi memang Pakura ini didesainnya berbeda nih. Kita bisa lihat di ujungnya. Di ujungnya dibuat lancip dan bodinya juga ramping karena digunakan untuk bisa memecah angin dan air. Selain itu juga ini cuma bisa ditumpangi sama satu orang ya Mas ya. Jadi lebih ringan dan nanti bisa lebih cepat lagi jalannya. Nah, ternyata ada dua jenis Pakura yang biasa dipakai di Sangihe. Ada Pakura balap yang bisa dinaiki satu orang dan bisa ngebut sampai 80 km per jam. Ada juga Pakura untuk mancing yang bisa dinaiki hingga 3 orang, namun kecepatannya hanya 50 km per jam. Nah, sekarang saya udah nggak sabar banget. Pakura ini wajib banget untuk saya coba. Amazing trip, always amaze you. Nah, ini nih nanti perahu yang akan saya naikin. Pakura ini berbeda dengan yang tadi, karena kalau yang tadi itu udah dimodifikasi, yang ini adalah yang versi originalnya, belum ada cadiknya. Dan pastinya juga nggak sekenceng yang tadi, karena saya nggak berani kalau naik yang tadi. Ini pasti jadi pengalaman seru sekaligus mendebarkan. Jadi makin gak sabar nih buat nyobain. Ini, Di Sangihe, kapal Pakura biasa digunakan untuk mencari ikan tuna besar. Dengan kecepatan dan manuvernya yang lincah, nelayan tuna bisa menaklukkan ikan target dengan cepat. Wah, sensasinya bikin adrenalin semakin kencang nih. Kira-kira kalau kita adu sama Pakura balap tadi gimana ya? sekarang saya lagi nantangin untuk balap dengan yang sudah dimodif. Mas, balapan yuk! Wah, ngebut banget. Rasanya kayak mau terbang. Emang gak ada apa-apanya dibandingin sama yang sudah dimodifikasi. Jauh banget dari bobot aja ini kita berdua dan kapalnya lebih besar. Yang itu belum berapa detik langsung disusul. Saya jadi penasaran nih, gimana ya rasanya ngemudiin? Kayaknya saya mau langsung cobain. Wah, ini pertama kalinya saya nyetir perahu kencang di laut. Agak sulit sih, karena nggak ada putaran setirnya. Jadi pas mau belok, saya masih suka salah arah nih. Bagian tali ini berfungsi sebagai gas yang mengatur laju mesin. Sementara kayu panjang ini sebagai setir yang mengarahkan manuver Pakura. Jadi buat kalian yang punya kesempatan main ke Sangihe, wajib nyobain naik Pakura ya. Asli ini bikin nagih banget loh. Rasanya tuh seperti main jet ski. Adrenalinnya sama, cuma bedanya ini manual. Jadi gasnya di sini, kemudian di sini kalau jet ski kan di sini di atas.
besar banget. Wow. Lagi Bu, jangan sampai nyisa Bu, sausnya sayang banget. Berada di bibir Samudra Pasifik, Sangihe punya garis pantai yang sangat panjang dan kaya biota laut. Termasuk kawasan muara yang menjadi tempat bertelur ikan dan beragam jenis kepiting. Udah kelihatan belum Pak? Belum. Oh. Nah, sekarang ini saya sudah berada di Desa Peta Sangihe bersama Bapak Ridwan mau mencari sesuatu nih. Ini dia nih yang kita cari, kepiting bakau. Wow, ini mau pegang tapi saya takut dicapit. Gimana cara pegangnya nih Pak? Yang benar, ditahan, lalu kita kejepit Bapak ya, Pak. Pak, kok saya jadi takut juga? Iya, ini bahaya ya. Nggak apa-apa tuh. Coba ya kejepit. Jadi emang kalau mencari kepiting bakau ini harus hati-hati banget. Kalau enggak tangan kita bisa kejepit. Jadi gimana nih cara pegangnya? Ditahan deh. Pegangnya ini justru gini. Udah. Sudah berhasil dapat 1 kepiting bakau. Mudah-mudahan kita dapat lebih banyak lagi nih. Masih semangat kan Pak? Ayo kita cari lagi. Mencari kepiting bakau jadi salah satu mata pencaharian utama bagi warga pesisir Pulau Sangihe Besar. Nah, nih, Pak. Karena tidak mengenal musim, nelayan bisa mencari kepiting bakau setiap saat. Namun, mesti jeli melihat lubang persembunyian mereka ya. Wah! Lihat deh, capitnya udah kelihatan. Capitnya aja besar banget. Nggak kebayang. Oh besar banget. Takut. Wow! Ini besar banget dibandingin yang tadi, lihat deh. Wah ini nih harus hati-hati nih. Wah, rezeki saya nih hari ini. Ini harus hati-hati nih biar nggak kejadian kayak tadi lagi. Jadi ekstra hati-hati. Ini gimana nih Pak? Ditaliin dong ya sekarang berarti. Nah ini nih tips buat kalian yang mau menangkap kepiting. Pegang bagian belakangnya ya Pak ya. Nah tips yang lain nih. Untuk menghindari capitannya bisa dengan cara ini nih yang kayak Bapak lakuin. Itu dengan mengunci ya. Mengunci bagian capitnya tuh. Jadi diselipin gitu supaya dia tidak terbuka lagi capitnya. Nah. Oke ini udah aman ya? Oh, iya nih sudah terkunci. Wah, kami udah dapat 2 kepiting nih. Semoga masih ada lagi kepiting bakau yang tertangkap. Oh, ada di sini, Pak. Wah, yang ini kayaknya ganas banget. Lihat deh. Besar banget. Hati-hati, Pak. Gimana? Lihat deh, ini capitannya aja kuat banget. Ini gimana? Gimana ya? Ini kita lepas aja. Pak, hati-hati, Pak. Wow. Nah ini nih kita harus ekstra hati-hati dengan capitnya ini nih. Bahaya banget kalau sampai kecapit. Wah. Dia galak banget. Ini besar sekali sih. Coba kita bandingin ya. Wah memang masih besaran yang ini sih ya. Tapi yang ini galak banget. Kayaknya sehat sekali di kepiting. Wah Pak. Iya akhirnya berhasil ditangkap.
Meskipun ini sudah terkunci, tapi kalian harus tetap hati-hati. Nih, saya aja padahal tadi saya nih sendiri yang kunci. Masih tetap tegang loh sebenarnya. Ini saya coba angkat ya. Di sini ya Pak ya, benar ya? Oh sini, gimana? Gimana? Ini. Oh gitu. Wah, berhasil. Dapat kepiting bakau yang ketiga. Besar loh ini, nggak kalah besar sama yang tadi. Nah, nih udah dapat 3, udah cukup banget buat saya. Dan setelah ini, seperti biasa, saya akan lanjutkan dengan kulineran. Boleh saya bawa ya Pak ya? Terima kasih banyak Pak Ridwan udah nemenin saya cari kepiting bakau hari ini. Amazing trip, always amazing. Sekarang ini saya mau masak yang cukup berat nih. Bisa dilihat sendiri dari bumbu-bumbunya, banyak banget kan. Sekarang kita berdua mau masak KHK Marhabe. KHK itu artinya nih, kepiting, dan Marhabe artinya pedes. Bisa dilihat kan nih, cabenya aja ada 2 macam. Pasti pedes banget. Amazing trip, always amazing. Beda nih, di Sangihe ini masak kepitingnya pakai bumbu kacang. Tuh, lihat. Kayaknya nanti jadinya itu saus pedes ada kacangnya. Kita lihat ya kayak gimana. Pasti enak banget. Buat kalian yang suka masakan pedas, mesti simak baik-baik cara membuatnya. Biar bisa cobain sendiri di rumah. Untuk bahannya ada bawang, cabai, tomat, seledri, kacang tanah, dan kecap manis. Setelah kacang ditumbuk kasar, sekarang giliran cabai dan kawan-kawannya ditumpuk sampai halus. Jangan lupa, kepitingnya mesti diguyur dengan perasan air jeruk biar seger dan gamis. Nah, bumbunya sudah siap nih. Tapi sebelum bumbunya ditumis, kita tumis dulu bawang merah. Buat nanti di bagian terakhir tuh kita jadikan pelengkap si kepitingnya. Ya, pakai minyak ya, minyak kelapa pastinya. Ini Bu, sekarang saya siapin bumbunya buat digoreng. Selanjutnya masukkan tomat sesuai selera. Kalau saya sih sukanya agak banyak biar terasa asamnya. Aroma minyak kelapa bersatu padu dengan cabai dan rempah bikin perut saya tambah lapar. Nah, setelah bumbu matang, ini nih yang saya tunggu-tunggu, Bu. Masukkan kepitingnya. Apa tadi namanya kahuha? Kahuha ya? KHK salah. Kan. Lihat deh. Mantep nih. Selain punya protein tinggi, kepiting bakau juga kaya akan vitamin A, B, dan omega 3 yang penting buat perkembangan otak. Tapi ingat ya, konsumsi sewajarnya aja. Soalnya kandungan kolesterolnya juga lumayan tinggi. Cukup 15 menit, KHK Marhabe sudah bisa diangkat. Tapi sebelumnya, tambahkan garam ketumbar, jinten, dan kecap manis ya. Udah jadi nih. Aduh, kita pindahin, udah gak sabar banget nih. Ini lihat deh. Ini langsung aku tekin nih buat makan. Lihat deh. Wanginya juga.
Lihat deh tuh, ibunya aja yang udah sering bikin masih terpesona nih dengan kepiting ini. Kesukaan ibu nih kayaknya. Jangan sadar, bisa. Terakhir nih. Lihat deh, sausnya kental banget. Lagi Bu, jangan sampai nyisa Bu, sausnya sayang banget. Oke, jangan lupa nih tadi yang sudah digoreng sebagai pelengkap. Biar indah juga dilihatnya nih. Ini dia nih, KHK Marhabe alias kepiting pedas. Langsung aja yuk kita makan. Daging kepitingnya itu kan manis, ditambah dengan saus kacang pedasnya, bener-bener nikmat banget sih. Enak banget, jadi asin, gurih, pedas, ditambah manisnya daging kepiting. Kalian bisa bayangin dong, seenak apa. Wow, ini sih Mouse Panci juga sanggup saya habisin. Rasanya lebih enak dari yang saya bayangkan. Gak rugi deh, bela-belain main lumpur di bakau demi dapetin makanan enak kayak gini. Dan ini juga salah satu cara untuk menikmati air terjun Kalela. Ini udah mateng ya Bu ya? Agak menyerupai serikaya ya. Banyak cara menikmati keindahan alam Tanah Sumbawa, salah satunya dengan mobil off-road. Hari ini saya akan ke air terjun di Sumbawa Barat, namanya apa? Air terjun Kalela. Iya, di sini sekarang saya udah bersama dengan Pak Mars. Nah, ini sekarang saya pertama kalinya nih mau cobain lewatin sungai. Jadi mobilnya masuk ke sungai. Ini aman tapi Pak? Aman. Gimana nih? Jadi gas biasa aja. Lanjut. Coba. Yang penting gas aja terus ya. Seru. Sudah sampai. Mari Pak. Oke. Akhirnya kita sudah sampai juga, langsung menuju air terjun Kalela ya. Mari Pak. Sampai juga di air terjun Kalela di Desa Belo, dan bisa dilihat sendiri di belakang saya. Cantik banget. Saya sampai gak bisa ngomong sih, gak tahu lagi mau jelasin apa. Terletak di Kecamatan Jereweh, Sumbawa Barat, air terjun Kalela punya keunikan tersendiri. Perpaduan antara air terjun, tebing berongga seperti goa, akar-akar pohon, dan kolam berwarna hijau. Sungguh menciptakan panorama alam yang memesona. Karena saya udah gak sabar banget mau nyemplung.
kebersihan di sini tetap terjaga. Nah, sekarang ini saya bersama Ibu Rani mau masak masakan khas Sumbawa ya, yang menggunakan bahan dasar susu kerbau. Selain susu kerbau, bahan lain yang digunakan adalah gula merah yang sudah dicairkan dan terong para atau terong kuning. Kita udah ngomongin bahan dari tadi tapi nggak tahu nama masakannya apa. Palopo. Jadi nama masakannya palopo. Yaudah langsung kita masak aja ya. Yuk. Oh dibagi dua. Nah ini agak unik nih, terong buat apa fungsinya? Biar dia bisa menggumpal nanti kerupuknya. Oh, jadi dia fungsinya adalah untuk membuat susunya jadi menggumpal. Tak lupa peras terong para, campurkan dengan bahan lainnya lalu aduk hingga merata. Diperas. Jadi Agar ini ya apa? Susunya menggumpal nanti. Oh berarti ini sebenarnya terong ini fungsinya untuk fermentasi alami ya? Oh ya. Kita lagi misahin biji-biji terongnya tadi ya. kami Yang nggak ada bijinya untuk yang dicetak. Cukup segini aja? Yang palopo ini biasanya kapan sih dimakan sama orang-orang Sumbawa? makan pada saat bulan suci Ramadan. Oh. Puasa. Oh gitu. Jadi ternyata bubur palopo ini dimakan setelah buka puasa. Mungkin fungsinya karena ini manis, ada kandungan gulanya juga. Itu untuk mengembalikan energi setelah seharian puasa ya. Nah, ini dikukusnya berapa lama? Oh, 3 menit. Oh. Ini udah mateng ya, Bu ya? Udah. Ini kalau udah dikukus bentuknya agak menyerupai serikaya ya. Ya, kayak gitu. Gak sabar nih cobain. Hati-hati panas. Bisa. Ya. Sama aja ya. Wanginya tuh ini ya. Karamel gitu, kayak puding karamel biasanya kalau di kota. Cobain ya. Sebenarnya aroma susu kerbaunya masih kerasa tapi bukan yang amis gitu. Jadi masih kerasa banget dan ditambah lagi dicampur dengan gula merah sama terongnya. Jadi bener-bener rasanya pas gitu, nggak yang berlebih. Bubur palopo ini sering juga disebut emas putih karena kaya banget akan kandungan gizi. Nah, salah satu fungsinya juga itu menurunkan kadar kolesterol di dalam darah. Nah, setelah makan ini energi saya udah kembali dan udah siap lagi untuk bertualang. Senang banget. Ini udah mau sampai tuh, Austin udah di sana nungguin. Saya selesaiin dulu. Sampai. Keseruan saya bertualang di Sumbawa masih berlanjut nih. Kali ini saya mau melihat keindahan Sumbawa Barat dengan cara yang berbeda. Nah, sekarang saya sudah bersama tim panjat tebing di Sumbawa Barat. Mau langsung jalan menuju lokasi rock climbing ya. Betul. Nama tempatnya apa? Baturea. Baturea. Langsung ke sana. Lumayan curam ini. Oke. Wah! Licin. Karena kemarin hujan. Jadi agak licin gitu tanahnya, jalanannya. Nah, sekarang kita udah sampai di tempatnya dan mau persiapan untuk
langsung naik ke atas ya. Peralatan untuk rock climbing atau panjat tebing diantaranya ada tali karmantel, karabiner, dan harness. Austin ini teman dari ini ya, teman panjat tebing dari California, jauh banget ya, teman-teman panjat tebing di Sumbawa Barat. Sebelumnya pakai magnesium karbonat dulu biar nantinya nggak licin ya naiknya. Ini tadi tali yang udah dipasang sama Austin dari atas. Sana siap-siap ya. Jangan kelompok sebelah kanan. Ya, terang. Artinya apa? Jangan terus. Oke, begitu. Tangannya lepas karena abisnya swing. Sekarang saya udah siap untuk naik ke atas. Oke. Kaki kirinya cari pijakan. Wah, lumayan banget ternyata itu tadi sempat dikasih tahu bagian yang paling susah. Setelah itu katanya lebih gampang karena udah seperti tangga bentuknya. Dan emang bener sih, ini kayak ke depan jauh lebih mudah tadi. Ini tadi katanya kalau dapetin posisi untuk istirahat yang enak, tangannya dikebawahin biar peredaran darahnya lancar lagi. Jadi nggak pegel. Ya. Sekarang saya mau lanjut lagi. Di sini bisa istirahat ya? Ya. Oke. Tapi kayaknya saya udah nggak sabar pengen langsung ke atas, jadi langsung lanjut aja. Sini ya? Oke. Dan yang paling penting nih, buat yang mau cobain, buat para pemula, harus selalu didampingi oleh profesional. Selain harus memilih pijakan yang kuat dan batu yang bisa dipegang, di lokasi ini ada banyak kaki seribu. Jadi harus memilih pegangan yang tepat agar tidak terpegang, karena bisa merusak konsentrasi saya. Senang banget. Ini udah mau sampai tuh, Austin udah di sana nungguin. Saya selesaiin dulu. Oke. Sampai. Akhirnya sampai juga di puncak. Dan lihat deh pemandangannya di belakang, Austin. Ini cantik. Indah sekali. Iya. Seneng banget bisa ngeliat pemandangan Sumbawa Barat dari atas sini. Saya senang karena tempat ini selain masih baru, masih bersih juga dan masih sangat asri. Mudah-mudahan kebersihan dan keasrian tempat ini selalu terjaga, begitu juga dengan tempat-tempat lain di Indonesia. Karena kalau asri dan bersih, kita juga yang nikmatin.